Selamat datang di Dulu Cash. Ya, jadi kami mahasiswa Widya Mandala pada hari ini akan membahas mengenai COVID-19. Sebelumnya, apa itu COVID-19? Mari kita simak terlebih dahulu. Ya, COVID-19 atau coronavirus ini merupakan virus yang muncul di Wuhan pada bulan Agustus awalnya. Nah, warga di Wuhan pada bulan Agustus itu sudah mulai terinfeksi. Dan Cina baru menyatakan WHO pada 31 Desember 2019 adanya COVID-19 ini. Nah, pada awalnya COVID-19 dinyatakan sebagai penyakit flu biasa atau pneumonia biasa. Bahkan di Cina awalnya COVID-19 dinyatakan sebagai isu belaka. Dan untuk gejala-gejalanya, yaitu ada 3 gejala. Yang pertama adalah gejala paling umum, yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Kemudian ada gejala yang tidak umum, yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan ruam pada kulit. Kemudian gejala yang paling berbahaya adalah kesulitan bernapas, nyeri dada, dan hilangnya kemampuan untuk berbicara atau bergerak. Berikut ini adalah peta penyebaran COVID-19 di Indonesia. Seperti kita bisa lihat, penyebaran COVID-19 paling banyak ada di Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian, penyebaran COVID-19 terdapat di banyak negara. Jadi, COVID-19 ini penyebarannya tidak hanya fokus di negara yang maju atau negara yang mungkin sedang berkembang, tapi semuanya adalah korban dari virus COVID-19 ini. Dan kasus COVID-19 yang ada di dunia saat ini adalah 19.257.726 dengan angka kematiannya yaitu 717.687 dan fatality rate-nya adalah 3,7%. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai dampaknya dari lingkungan sekitar kita. Ya, kalau dari aku sih dampak COVID yang paling kerasa itu di sekitar rumah. Di sekitar rumahku tuh sekarang banyak portal-portal yang ditutup, kemudian di depan gerbang perumahan itu juga diberi sprayer disinfektan untuk kendaraan bermotor yang baru masuk. Kemudian perumahan juga menyediakan tempat cuci tangan umum supaya orang-orang itu lebih sering cuci tangan, karena cuci tangan ini penting banget untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Berarti di dekatnya perumahanmu banyak itu ya tempat cuci tangan gitu ya, wastafel gitu. Ya, betul sekali, Oshi. Oh iya, keren juga ya. Hai guys, jadi karena aku harus keluar, aku mau nunjukin di sekitar perumahan itu apa penanganan COVID-19. Yang pertama itu harusnya di sana tuh ada gerbang, tapi sejak pandemi ini gerbangnya itu ditutup, jadi sistemnya cuma one gate aja di gerbang depan. Jadi ini kalau di gerbang depan itu harusnya 2, tapi yang dibuka cuma 1 yang ini. Terus di sini tuh biasanya ada sprayer disinfektannya, cuma lagi mati. Ini juga ada tempat cuci tangan. Gitu. Nah, kamu ya apa, Dit? Ya, aku sih kalau dari keluargaku sendiri, papa mamaku mesti nyuruh aku sering cuci tangan. Terus kalau habis dari luar, meskipun dari keluar rumah sebentar aja, langsung suruh bersih-bersih, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, semuanya cuci. Terus ganti baju kalau bila perlu. Ya gitu sih kalau dari keluarga. Kalau Raymond gimana? Ya, kalau keluargaku sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi keluar sedikit, misalkan ke Alfamidi gitu. Padahal jaraknya cuma ya 500 meter. Pulang-pulang ya harus mandi. Jadi kalau misalkan habis keluar jalan-jalan di depan itu masuk rumah ya harus mandi lagi. Jadi sekarang lebih ketat aja. Misalkan mama sama tukang sayur keliling gitu, itu ya harus ganti baju dulu, baju kotor. Terus baru nanti setelah ketemu harus pakai masker juga, baru masuk rumah ganti baju sekaligus mandi. Nah, kurang lebih seperti itu, kurang lebih sama. Keren. Nggak hemat air ya. Mandi terus. Nggak apa-apa, bagus. Jadi nggak bau ini. Kan lumayan di karantin kayak gini. Baunya harus tampilkan tuh. Anda. Kalau lingkungan rumah sih kurang lebih sama ya. Kayak online gitu, banyak jalan yang di portal. Jadi yang dulunya bisa 2 arah, sekarang cuma bisa one gate aja. Terus ya secara di pos satpam juga lebih ketat sekarang. Kalau dulu misalkan ada orang lewat aja nggak masalah, tapi sekarang misalkan
gak ada kepentingan ya ditanyain dulu mau kemana, harus ada termogannya juga, tapi kadang ya nggak dipakai sih, jadi cuma ditanyain aja mau kemana. Tapi yang pasti kalau portal itu banyak yang tutup, pasti kalau portal itu banyak yang tutup, jadi lebih apa namanya, akses lebih terbatas gitu aja. Kalau di mana-mana di lingkungan rumah ya lebih sepi, sekolah banyak yang tutup, kegiatan-kegiatan di sekitar rumah jadinya ya sepi, nggak kayak dulu padahal ramai kalau sore banyak anak sekolah. Sekarang udah sepi banget gitu. Terus gini, di perumahan kalian ada jam malam nggak? Soalnya di perumahanku sih nggak ada jam malam, tapi aku dengar di perumahan teman-temanku yang lain sih banyak yang kena jam malam. Kasihan menurutku sih. Di perumahanku sih nggak ada jam malamnya ya, tapi kalau misalnya sudah cukup malam gitu portalnya agak diturunin gitu, jadi kalau orang mau masuk tuh ditanyain dulu siapa, mau kemana gitu. Ya kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak Osi, nggak ada jam malam, cuman memang portalnya ditutup. Terus biasanya kalau portalnya itu dua arah, yang satu buat masuk, yang satu buat keluar. Sekarang portalnya itu cuma satu, yang satu tuh gerbangnya ditutup. Ya kalau di rumahku nggak ada jam malam, jadi kalau pulang jam 1 gitu ya pulang aja, nggak apa-apa. Pulang, Gitu sih. ya selain dari dampak dari lingkungannya, mungkin yang lain ada yang bisa bercerita mungkin dampaknya di bagian yang lain. Oh iya ada. Jadi saya ini juga sembari kuliah, saya ini juga menyambi kerja sebagai agent properti. Jadi dampak yang benar-benar signifikan yang saya rasakan sih sebenarnya dari pekerjaan saya sehari-hari itu, dulunya sebelum ada pandemi COVID ini, kalau ketemu klien bisa salaman, bisa apa namanya, bisa dengan bebas lah berinteraksi tanpa jarak, itu nggak masalah. Tapi sekarang beda. Jadi dalam pekerjaan pun kita ada yang namanya protokol kesehatan. Kalau ketemu klien harus ada jarak paling nggak sekitar 1 meter atau 50 cm. Kemudian kalau misalkan kita ketemu dengan klien harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer. Jadi itu adalah kasarnya seperti SOP lah. SOP yang harus kita lakukan ketika kita ketemu dengan klien. Jadi yang dulunya kita bisa berinteraksi dengan bebas, sekarang harus ada batasan-batasan sosial yang harus kita lakukan. Lalu untuk jadwal janjian pun dengan ketemu klien itu sebenarnya lebih fleksibel ya, karena mereka kan kerja dari rumah, jadi tidak seketat dengan jam kantor biasanya ketika belum ada pandemi. Jadi lebih fleksibel. Dulu yang biasanya numpuk di hari Jumat, Sabtu, Minggu, sekarang bisa lebih rata ke hari-hari biasa, Senin sampai Kamis. Seperti itu. Mungkin dari yang lain ada, selain dari bidang pekerjaan, dari yang lain ada yang punya mau sharing mungkin. Ngomong-ngomong gini, bahas tentang kuliah nih guys. Kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya kita daring atau kayak kelas online gitu, kita itu lebih kayak kurang dapat feel-nya, kurang dapat pelajarannya. Jadi kita itu kurang nangkep inti-inti dari pelajaran yang dikasih sama dosen. Jadi kayak kita itu lebih males juga sih untuk kayak ikutin kelas online. Kita login doang, terus absen doang, terus tinggal tidur. Itu sih yang aku nggak suka dari kelas online. Tapi ya namanya juga lagi musibah, kita ya nggak bisa berubah nasib. Ya kita terpaksa ngikutin kelas online. Dan ngomong-ngomong, pemerintah mau mengeluarkan atau menyatakan bahwa kelas online ini bakalan jadi permanen. Nah ini aku takut, bahaya nih. Gimana kayak pelajaran-pelajaran yang bakalan datang, kita kayak nggak dapat apa-apa nanti takutnya. Gimana guys? Apalagi kita di FTP banyak praktikum nggak sih? Kalau misalkan cuma teori masih oke lah, tapi kalau praktikum itu hal yang susah sih kalau nggak dilakuin. Benar banget itu, kita harus praktikum. Kalau misalnya nggak praktikum kan gimana kita juga masa depannya kalau misalnya mau bekerja. Kan dari program studi kita kan juga fokusnya lebih ke arah praktikum daripada teorinya. Ya kalau tanggapan saya sih sebenarnya, karena kalau kelas online ya namanya kita juga masih adaptasi sebenarnya sama lingkungan kita yang biasanya kelas offline ketemu guru, sekarang jadinya online. Jadi ya kalau menurut saya masih adaptasi dulu. Tapi kalau untuk urusan praktikum memang benar kita harus praktek, karena dari namanya sendiri aja praktikum, dari kata dasar praktek. Jadi kita ya harusnya praktek, tidak hanya online. Itu sih kalau menurut saya.
Jadi teman-teman penting banget bagi kita untuk menjaga diri dan lingkungan kita supaya kita itu dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, berikut ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan lingkungan agar terhindar dari COVID-19. Yang pertama itu, kalau memang kita harus pergi keluar, usahakan bawa hand sanitizer. Kenapa? Soalnya kita kalau di luar itu nggak bisa selalu cuci tangan kan. Mungkin juga nggak ada tempat untuk cuci tangan. Jadi hand sanitizer ini penting buat jaga-jaga aja, jadi tangan kita selalu bersih. Tapi sebenarnya yang paling penting tuh tetap cuci tangan. Nah, berikut ini cara cuci tangan yang benar. Nah, lalu yang kedua, jangan lupa untuk kalau misalkan keluar ya, jangan lupa untuk selalu social distancing. Jadi jangan terlalu bergerombol. Nah, kalau misalkan tidak terlalu penting-penting untuk kumpul-kumpul dulu, hanya sekedar senang-senang, lebih baik dihindari. Karena juga kasihan kalau misalkan kita kumpul-kumpul satu kelompok kena COVID kan, ya gimana gitu ya. Jadi sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau misalkan memang harus benar-benar keluar karena urusan pekerjaan atau yang lainnya yang memang sangat-sangat penting dan mendesak, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya penularan COVID ini tidak berkelanjutan dan dapat dihentikan rantai penularannya. Yang ketiga yaitu untuk tetap menjaga kesehatan. Jadi kita perlu melakukan olahraga yang teratur seperti ini dan juga memakan makanan yang sehat. Nah, dengan itu kita bisa menjaga imunitas tubuh kita supaya tidak gampang tertular COVID-19 ini. Nah, yang terakhir guys, berhubung kalian kalau ingin keluar, jangan lupa memakai masker. Nah, nanti ada tutorial cara memakai masker yang benar. Oke guys, setelah mengetahui cara menggunakan masker yang benar, maka dari itu harus kita gunakan masker terlulus. Yeay! Oke, jadi untuk menutup rangkaian Bookcast kita pada hari ini, di edisi yang COVID-19 ini, kita mendatangkan sebuah guest star atau bintang tamu. Jadi bintang tamu kita pada hari ini adalah seseorang teman kami yang pernah terkena penyakit COVID-19. Jadi pada hari ini kita akan mendengarkan sharing dari salah satu teman kami yang memiliki inisial namanya R. Jadi memang sengaja kami tidak mempublikasikan namanya. Jadi kami akan berikan privasi kepada teman kami. Silakan saudara R. Ya, halo. Halo, iya. Kurang besar. Halo, ya. Kurang dikit lagi. Halo. Halo, ya. Ya. Ya, kepada saudara saya mau bertanya, mungkin untuk perasaannya Mas dengan COVID-19 ini gimana ya? Jadi situasinya pas kena, kalau ngomong kaget enggak. Soalnya itu kan dari papa saya, mama saya kan swab duluan. Nah, jadi kalau mereka swab itu kan sudah positif. Jadi kan saya pas itu posisi masih serumah. Nah, jadi kalau pas itu kena ya nggak kaget. Oh, gitu. Terus Jadi untuk kalau apa? Ya. untuk gejala-gejala yang dialami itu apa aja? Kayak sebelum tahu positif atau setelah
tahu positif itu gejalanya apa aja? Kalau aku gejalanya itu pas sebelum swab bahkan. Jadi sebelum swab itu aku juga udah ada gejalanya itu agak banyak sih. Jadi pertama pertama lemes kan, terus batuk berdahak kalau aku. Terus ada kehilangan itu perisa sama penciuman juga turun semua. Sama aku ada gejala keringat dingin sih. Kalau itu aja sih kalau gejalanya. Tapi cuma tahan seminggu sih. Jadi setelah aku swab itu sudah nggak ada. Jadi aku posisi swab itu udah nggak ada gejala. Oh begitu ya jadi Ya, kalau penanganan COVID-19 itu gimana ya, dari pemerintah mungkin atau dari rumah sakit? Jadi kalau penanganan dari pemerintah itu ada yang asrama haji kan. Gitu. Itu kalau kamu udah kena swab, jadi harus masuk situ. Itu buat yang Surabaya. Tapi kalau misalnya di rumah sakit ya penanganannya ya langsung swab sih. Kalau pas rapid, saya kan ada klinik sendiri papa saya rapid dari situ. Tapi kalau di rumah sakitnya saya sudah tahu swabnya positif di Mashos National Hospital. Jadi saya ke RKZ langsung itu buat ketemu spesialis paru buat scan toraks, scan atau X-ray lah anggapannya pokoknya. Jadi buat toraks, jadi biar tahu udah ada pneumonia-nya atau enggak. Jadi biar tahu seberapa parahnya. Nah itu kalau papa saya itu udah agak parah anggapannya. Kalau yang lain itu ada sedikit, kalau aku nggak ada sama sekali. Jadi aku anggapannya paling sehat di antara keluargaku. Oke. Remon, ada yang mau ditanyakan? Selama karantina di asrama haji, Oh ya. itu yang kamu rasakan apa aja? Ya kalau pertama kali pas datang emosi sih. Ya nanti misalnya di luar ini tak kirimin gambarnya coba ya. Boleh. Nanti tak kirimin gambarnya. Emosinya kenapa? Emosinya kenapa? Ya pertama kan itu kan bukan aslinya aku tahu itu bukan wajib kan. Jadi itu harusnya itu ada kayak pilihan dari puskesmas masing-masing. Kalau aku kan puskesmas Dr. Sutomo. Itu ada pilihan. Jadi kalau mau ke asrama haji atau enggak. Nah itu dari puskesmas saya Dr. Sutomo itu enggak mengizinkan anggapannya. Jadi enggak ada pilihan. Jadi secara nggak langsung kan males ya. Nah terus pada posisi itu kan papa mama saya kan nggak di rumah. Nah jadi yang ngurus rumah itu benar-benar kosong pas aku ke asrama haji. Nah itu kedua soalnya emosi. Nah ketiganya itu pas sampai sana ya kamarnya anggapannya kalau misalnya mungkin ada yang bisa nerima itu layak, tapi kalau buat saya ya nggak layak. Buat saya dan titik-titik saya itu nggak layak lah anggapannya. Nah tapi setelah pas di sana kan ada ya kan marah kan, ya itu kita telepon semua ya, kita pakai kenalan terus telepon dokter puskesmasnya, terus pakai kenalan bisa pindah kamar. Nah setelah pindah kamar itu ya boleh lah anggapannya. Nah setelah ya habis itu baru ya kayak lebih santai gitu aja. Oke. Terus untuk makanan ada batasan nggak? Atau kayak mungkin dikasih obat tertentu biar sembuhnya cepat atau gimana gitu? Aku nggak tahu kalau itu obat khusus buat COVID ya, tapi setahu aku bukan khusus buat COVID. Jadi itu cuma kayak obat pembunuh virus. Kalau obatnya sendiri namanya oseltamivir. Yo, obatnya oseltamivir, terus ada vitamin gitu aja.
Terus kalau tergantung gejala sih, ada obat panas, obat batuk. Tergantung Untuk gejala sih makanan obatnya. ada batasan nggak? Oh enggak, kalau makanannya sih ya lumayan lah, 3 kali sehari masih kotak lah anggapannya. Lumayan ya sehat lah. Oh. Makanan sehat lah. Kalau boleh tanya kepada saudara R, kalau misalnya dari kan sudah ketahuan kalau misalnya kena COVID-19 kan, ada yang merasa jadi atau tidak atau sikapnya dari tetangga sekitar itu bagaimana? Oh, dari tetangga sekitar. Kalau aku sih aslinya itu maunya itu dibantu biar nggak ke asrama haji. Jadi tetangga-tetangga itu suportif banget pokoknya. Jadi ketua RT, ketua lingkungannya itu mau bantu lah anggapannya biar nggak ke asrama haji. Tapi pas itu kan lagi panik ya. Jadi yang ngikut aja gitu aja. Nah, kalau misalnya kalian lihat di Google itu asrama haji itu yang keluar itu kamarnya yang bagus. Tapi jangan berharap kamu ke sana itu dapat kamar yang itu gitu aja. Jadi kalau bisa menurutku ya sebisa mungkin kalau kamu swab positif ya diurus supaya bisa mungkin isolasi mandiri di rumah atau isolasi sendiri, mungkin bayar sendiri di mana gitu, bayar di hotel atau mana. Mungkin lebih apa ya? Lebih membantu buat penyembuhan. Kan ini kan buat penyembuhan kan. Kan ini bukan acara live in gitu aja. Lebih ke arah isolasi kan dan penyembuhan juga. Kalau di asrama hajinya kamu nggak ngerasa kayak isolasi sih mungkin. Orang-orang itu kan keluar kan orang kan beraktivitas biasa kan di sana. Cuma tetanggamu sekarang anggapannya positif COVID gitu aja. Atau aku lebih bisa ngomong ke arah OTG sih. Jadi dia emang COVID tapi ya nggak ada gejala gitu aja. Mungkin ya, tapi nggak tahu lagi ya nanti. Terus apa ya? Dana dari pemerintah ada nggak? Kalau dana ya itu asrama haji itu kan nggak ada dana. Jadi aku sekitar 2 minggu di sana kan makanannya anggapannya dari pemerintah semua. Terus Untuk tempat tinggal. obat-obatan? Oh, obat-obatan. Nah, kalau kasus saya kan saya dari rumah sakit dulu ya, dari RKZ dulu. Saya kan sudah anggapannya konsultasi di RKZ. Saya beli obatnya sendiri. Nah, pas di asrama haji itu aslinya tuh dikasih obat. Tapi kalau nggak salah tuh cuma buat 5 hari. Nah, tapi kalau pas itu kan saya sudah punya obat, ya saya nggak ambil gitu aja. Obatnya hampir sama kok. Oke. Tergantung gejala. Yang lain ada yang ditanyakan? Mungkin dari saudara R dan pesan untuk lebih ke pesan kepada orang-orang yang di luar mengenai COVID-19 mungkin. Ya, kalau pesan ya anggapannya nggak usah panik ya. Apalagi kalau kita masih remaja atau ya sampai umur 40 gitu ya, itu nggak apa-apa sih. Pokoknya kalau ada gejala langsung cek aja. Baliknya mungkin agak lama. Kalau ke sebelumnya COVID tuh baliknya agak lama. Jadi kalau masa istirahatnya itu agak panjang. Tapi menurutku paniknya dikurangi gitu aja. Kalau udah kena nggak usah panik lagi gitu. Oke. Kira-kira gimana saudara R? Jadi selama Anda sakit ini mendapatkan apa aja pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa di-sharing sama kami untuk kedepannya? Ya sebisa mungkin jangan keluar rumah mungkin ya. Tapi kalau buat orang tua apalagi itu mungkin lebih bahaya lagi ya. Soalnya mungkin sekarang bapak saya juga belum balik normal. Tapi mungkin kalau misalnya sudah terkena ya jangan panik gitu aja. Kalau kamu perawatannya benar nggak mungkin sampai parah kok. Jangan kuat-kuatin diri juga. Kalau sudah ada gejala ya langsung diurus gitu aja. Ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain? Sudah cukup. Sudah cukup kok. Ya cukup ya.
Oke, terima kasih Saudara R sudah sharing dengan kami untuk COVID-19 ini. Ya, semoga sharing dari Saudara R ini bisa membuka pikiran kita semua. COVID ini bukan penyakit main-main ya, terutama untuk yang sudah berumur dan juga yang masih balita. Jadi ini beneran pesan dari orang yang sudah terkena COVID, kena sekeluarga. Jadi ada baiknya kita berhati-hati kalau kita beraktivitas di luar rumah. Betul, betul. Sekian terima kasih kepada Saudara R sudah sharing-sharingnya. Ya, sekian dari podcast pada hari ini. Terima kasih sudah menonton.